Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil yang telah kami berempat diskusikan untuk tugas dari PO atau Penelitian Operasional 2. Untuk itu ada video project and tasks dalam judul A Stochastic Single Period Model of Perishable Product. Kita bisa next ke group member. Di sini ada Selviana Hevita Ramadhani dengan NIM D6230064 dan saya Zalfa Dinda Berifai dengan NIM D6230084. Ada Amin Nurjana dengan NIM D6230172 dan yang terakhir yaitu Maulidia Desiviana Sari D6230181. Oke, kita bisa next ke dalam definisinya. Nah, model stokastik adalah pendekatan matematis yang mempertimbangkan ketidakpastian dan variabilitas dalam suatu sistem. Dalam konteks product perishable, model ini digunakan untuk memprediksi dan juga mengelola persediaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak pasti, seperti permintaan, waktu penyimpanan, dan juga kondisi pasar. Kita bisa next ke elemen utama dalam model stokastik. Yang pertama yaitu permintaan. Permintaan untuk produk perishable seringkali bervariasi dan tidak dapat diprediksi dengan tepat. Model stokastik menggunakan distribusi probabilitas untuk menjabarkan kemungkinan berbagai tingkat permintaan. Yang kedua yaitu ketersediaan dan penyimpanan. Produk perishable memiliki masa simpan yang terbatas. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan waktu penyimpanan dalam model. Termasuk kemungkinan kerugian karena pembusukan atau kerusakan atau kelebihan persediaan. Yang ketiga, yaitu keputusan persediaan. Nah, model ini membantu dalam menentukan jumlah yang optimal untuk diproduksi atau dipesan mengingat ketidakpastian dalam permintaan dan juga resiko kerusakan itu sangatlah penting. Yang keempat yaitu analisis biaya. Biaya yang terkait dengan kelebihan persediaan, misalnya kerugian akibat kerusakan dan kekurangan persediaan, hilangnya penjualan, harus dianalisis untuk meminimalkan total biaya. Kita bisa next ke tujuan. Nah, tujuan model stokastik satu periode untuk produk yang mudah rusak atau dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan persediaan dengan memperhitungkan sifat cepat rusak dari produk tersebut. Dengan menggunakan model ini, perusahaan dapat menentukan jumlah yang tepat untuk diproduksi atau dipesan, sehingga dapat meminimalkan risiko kerugian akibat kerusakan. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk tetap segar dan tersedia saat dibutuhkan. Selain itu, model ini membantu perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian permintaan di pasar. Dengan menganalisis variasi permintaan, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cerdas terkait dengan produksi dan pengadaan, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi operasional dengan meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan persediaan. Model ini berkontribusi pada peningkatan profitabilitas dan juga keberlanjutan bisnis secara keseluruhan. Untuk nextnya ada critical ratio yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Selviana Hevita Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Selviana Hevita Ramadhani dengan NIM D6230064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai critical ratio stokastik. Critical ratio stokastik adalah pengembangan dari metode critical ratio klasik yang digunakan dalam penjadwalan produksi dan manajemen proyek untuk menentukan prioritas pekerjaan. Metode ini menggabungkan pendekatan deterministik dengan elemen ketidakpastian atau stokastik, sehingga sangat relevan untuk diterapkan dalam lingkungan operasional yang dinamis dan penuh risiko. Secara umum, critical ratio dihitung sebagai
rasio antara waktu yang tersisa hingga tenggat waktu atau DOD dengan waktu proses yang dibutuhkan. Kegunaan utama rasio kritis adalah untuk menentukan tingkat persediaan optimal yang memaksimalkan keuntungan yang diharapkan atau meminimalkan total biaya yang diharapkan. Rumus rasio kritis adalah rasio kritis sama dengan CU per CU plus CO. CU ini adalah biaya kekurangan per unit, sedangkan CO biaya kelebihan per unit. Hal ini menunjukkan proporsi toleransi risiko terhadap salah satu jenis biaya. Semakin tinggi kekurangan relatif terhadap biaya kelebihan, semakin tinggi rasio kritisnya, yang mengindikasikan bahwa perusahaan harus cenderung memiliki lebih banyak persediaan untuk menghindari kehilangan penjualan. Sebaliknya, jika biaya kelebihan jauh lebih tinggi, rasio kritis akan lebih rendah, maka disarankan untuk memesan lebih sedikit demi menghindari kelebihan persediaan. Setelah nilai rasio kritis dihitung, keputusan pemesanan optimal ditentukan dengan mencari kuantil permintaan yang sesuai dengan nilai rasio kritis tersebut pada fungsi distribusi kumulatif atau CDF permintaan. Fungsi distribusi kumulatif atau CDF ini atau CDF dari permintaan adalah fungsi yang menunjukkan probabilitas bahwa permintaan D akan bernilai kurang dari atau sama dengan suatu nilai tertentu. FD sama dengan P D besar kurang dari D kecil, di mana D besar merupakan variabel acak permintaan, sedangkan D kecil nilai tertentu dari permintaan. FD sama dengan peluang kumulatif bahwa permintaan kurang dari D kecil. Rumus optimal untuk jenis pemesanan Fs sama dengan P kurangi C per P plus H, di mana P adalah biaya kekurangan stok per unit, C biaya pembelian per unit, dan H biaya penyimpanan per unit sisa. Fungsi distribusi kumulatif permintaan adalah alat penting dalam pengambilan keputusan berbasis stokastik. Dalam model inventory seperti New Vendor Problem, CDF digunakan untuk menyeimbangkan risiko kekurangan dan kelebihan stok, serta untuk menentukan kebijakan pemesanan optimal berdasarkan distribusi probabilitas permintaan. Critical ratio stokastik juga digunakan untuk membantu manajer produksi atau proyek dalam mengidentifikasi pekerjaan mana yang memiliki risiko keterlambatan tertinggi dan harus diprioritaskan. Ini sangat penting dalam situasi di mana suatu proses dan jadwal pengiriman sangat bervariasi, seperti dalam industri manufaktur fleksibel, layanan pelanggan, rumah sakit, proyek penelitian, dan pengembangan. Dengan mempertimbangkan variabilitas dari waktu proses atau permintaan, critical ratio stokastik memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan berbasis risiko. PT Friesbeck adalah industri rumah tangga yang memproduksi roti tawar setiap harinya. Roti yang diproduksi memiliki umur simpan hanya 1 hari. Sehingga apabila tidak habis terjual pada hari yang sama, produk tersebut akan dibuang karena tidak memenuhi standar kualitas keesokan harinya. Karena karakteristik produk yang mudah rusak, PT Friesbeck menghadapi permasalahan klasik dalam manajemen produk.
beberapa banyak roti yang sebaiknya diproduksi setiap hari untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko kerugian dari produk sisa. Berdasarkan data histori selama 60 hari terakhir, permintaan harian roti tawar berdistribusi normal. Dengan rata-rata 120 roti standar deviasi 20 roti. Biaya produksi satu roti adalah 3.000, sedangkan harga jual satu roti adalah 5.000. Jika roti tidak terjual pada hari yang sama, maka akan dibuang tanpa nilai jual, dan biaya pembuangan sebesar 500 per roti akan dikenakan untuk biaya kebersihan dan sanitasi. Manajer produksi ingin menggunakan stochastic single period model untuk menentukan jumlah produksi optimal setiap hari. Asumsi bahwa permintaan harian bersifat skostastik dan mengikuti distribusi normal sehingga data histori yang tersedia. Pertanyaannya, untuk yang pertama, berdasarkan pendekatan model skostastik satu periode, berapa banyak roti yang seharusnya diproduksi setiap hari agar meminimalkan risiko kerugian dan memaksimalkan keuntungannya. Yang kedua, hitung nilai critical ratio dan tentukan nilai titik produksi optimal kuantil permintaan. Yang ketiga, jelaskan resiko yang mungkin dihadapi jika produk dilakukan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang terakhir, yang keempat, jika perusahaan ingin menurunkan resiko kerugian akibat roti terbuang, usulkan satu strategi non-teknis yang dapat diterapkan selain pengurangan jumlah produksi. Untuk jawaban soal yang pertama, distribusi permintaan normal dengan min 120 roti dan standar deviasinya adalah 20 roti. Biaya produksi per roti C sama dengan 3.000. Harga jual per roti 5.000. Biaya pembuangan per roti tidak terjual, berarti 500. Karena roti tidak terjual langsung dibuang, biaya total kerugian dan overproduksi sama dengan C plus S sama dengan 3.000 plus 500 sama dengan 3.500. Untuk langkah yang kedua, hitunglah critical ratio. CR sama dengan Pi kurangi C per Pi kurangi C per S. CR sama dengan 5.000 dikurangi 3.000 per 5.000 dikurangi 3.000 plus 500 sama dengan 2.000 min 2.000 per 2.000 plus 500 sama dengan 2.000 per 2.500 sama dengan 0,8. Untuk langkah yang ketiga, tentukan kuantil distribusi normal. Kuantil distribusi normal untuk CR sama dengan 0,8, berarti kita cari Z-score distribusi normal standar yang memiliki area kumulatif sebesar 0,8 berdasarkan tabel Z. Z sama dengan 0,84. Hitung jumlah produksi optimal. Q sama dengan P plus Z kali Q sama dengan 120 plus buka kurung 0,84 dikali 20 tutup kurung sama dengan 120 plus 16,8 sama dengan 136,8. Karena produk tidak bisa setengah roti, maka jumlah optimal produksi adalah 137 roti per hari. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pendekatan skostastik single period model atau Navier model, jumlah produksi optimal seharian roti tawar
adalah 137 roti. Angka ini diperoleh dengan menghitung critical ratio sebesar 0,8 yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih baik menanggung resiko kekurangan stok, understock, dibanding kelebihan stok overstock. Dengan rasio 80 dibagi 20, jumlah produk ini secara statistik meminimalkan potensi kerugian akibat sisa produk yang dibuang dan memaksimalkan keuntungan dari penjualan. Model ini sangat relevan untuk industri dengan produk yang mudah rusak dan siklus hidup sangat pendek. Untuk mengurangi resiko kerugian lebih lanjut, perusahaan juga dapat menerapkan strategi non-teknis seperti menjual sisa produk di akhir hari dengan diskon atau menyumbangkannya sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan dua hal, yaitu yang pertama mengenai implementasi dan kesimpulan. Yang pertama, implementasi, yaitu pengaplikasian model news vendor dalam revenue management atau RM. Model news vendor banyak diterapkan dalam praktik revenue management, khususnya dalam industri yang menjual produk atau jasa yang bersifat tidak tahan lama atau perishable, dan memiliki kapasitas terbatas. Berikut adalah bentuk pengaplikasian model news vendor secara umum. Yang pertama, itu penentuan harga diskon. Perusahaan seperti maskapai penerbangan atau hotel sering memberikan harga promo bagi pelanggan yang memesan lebih awal. Model news vendor membantu dalam menentukan berapa kuota seperti jumlah kursi atau kamar yang sebaiknya dialokasikan untuk harga diskon agar perusahaan tidak merugi apabila terjadi lonjakan permintaan mendekati hari H. Contohnya, maskapai hanya menyediakan 20 kursi dari 180 total kursi untuk penjualan dengan harga promo, sedangkan sisanya dijual dengan harga lebih tinggi menjelang keberangkatan. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan kapasitas produk yang tidak bisa disimpan. Dalam industri jasa seperti transportasi, akomodasi, atau hiburan, kapasitas yang tidak terjual akan hilang nilainya. Model news vendor digunakan untuk memprediksi kapasitas optimal yang dijual agar tidak terjadi kekosongan yang merugikan atau penolakan permintaan karena kehabisan. Contoh, hotel memutuskan beberapa kamar yang disimpan untuk alokasi pemesanan online dengan diskon dan berapa kamar yang disimpan untuk pemesanan langsung. Kemudian yang ketiga yaitu penanganan produk terbatas. Untuk produksi sekali pakai seperti tiket konser, seminar, atau barang edisi terbatas, model news vendor digunakan untuk mengukur jumlah produksi atau disediakan agar meminimalkan resiko kelebihan atau kekurangan. Contohnya, penyelenggara konser menyiapkan 5.000 tiket early bird. Jika terlalu sedikit, potensi penjualan berkurang. Jika terlalu banyak, sisa tiket bisa menjadi beban. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, pengambilan keputusan sekali jalan. Revenue management membutuhkan keputusan yang tidak bisa diubah di kemudian hari karena berkaitan dengan produk atau jasa yang memiliki masa berlaku terbatas. Model news vendor sangat relevan karena digunakan sekali untuk setiap keputusan. Contohnya, sebelum event premium, restoran membeli banyak bahan makanan premium yang harus dibeli untuk akhir pekan ini. Jika terlalu banyak, bisa akan terbuang. Jika terlalu sedikit, pelanggan mungkin tidak dapat dilayani. Setelah saya menyampaikan implementasi, kemudian saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan, yaitu kesimpulan model news vendor merupakan bagian dari stochastic single period model of perishable products yang sangat relevan dalam konteks revenue management. Model ini digunakan untuk membantu perusahaan menghadapi ketidakpastian permintaan dalam satu periode penjualan produk yang bersifat perishable, yaitu produk yang tidak dapat disimpan atau dijual kembali di kemudian hari. Dengan menggunakan pendekatan probabilistik, model ini mampu menentukan kapasitas atau kuota optimal yang harus disediakan, sehingga meminimalkan risiko kerugian akibat kelebihan pasokan maupun kehilangan pendapatan akibat kekurangan pasokan. Dengan penerapan yang tepat, model news vendor tidak hanya membantu mengoptimalkan pendapatan, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dalam menghadapi permintaan yang bersifat tidak pas.
Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kami, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.